dilakukan untuk supaya mengimbangi nih konten-konten yang ada di medsos. Jadi baik, kita lihat juga di mana di medsos itu banyaknya konten-konten yang mungkin bisa dibilang 50 kebaikan, 50 yang maksiat juga, begitu Ustaz. Jadi salah satu kami ini sebagai dai, tujuan kami itu di mana kita juga aktifkan ini sosmed sebagai di situ kita untuk memberikan motivasi atau pencerahan kepada generasi kita. Jadi terkadang ketika generasi kita di zaman ini memang tidak tidak luput yang namanya dari HP ini Ustaz. Memang ini HP ini kan kategori saya itu ini HP kita sudah dijajah sebenarnya, tapi kita tidak tahu bahwasanya HP ini ada karena memang untuk kita generasi kita di Indonesia ini. Jadi bahkan ketika kita melihat IQ yang tertinggi itu, salah satu di dunia ini negara yang paling tertinggi IQ-nya itu adalah Jepang. Jadi Indonesia tidak termasuk. Karena kenapa? Mungkin dari faktor di mana kita lihat realita yang terjadi di daerah kita sendiri itu, anak-anak kecil saja itu yang belum masuk SD saja, masih SD TK sudah sudah dikasih pegang HP. Itu kena radiasinya berarti ya. Oke, baik Ustaz, sebentar kita lanjut, kita kasih dulu Kelong. Dan masih banyak hal yang kami ingin perbincangkan seputaran bagaimana mendidik dan membina anak-anak generasi remaja sekarang ini. Teji barakana talasaku
Suju sombaku karaeng Bokon-bokon telasaku rilino Aheran Rikate jiku batin rasumangaku Rikate jibarakana telasaku Suju sombaku karaeng Bokon-bokon telasaku rilino Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder. Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online. Ya, sahabat budaya masih berlanjut di acara obrolan komunitas. Tentunya masih di kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai bagaimana mendidik generasi Gen Z di zaman Nuh. Ada 3 perkara yang tadi disebutkan dalam hadis bersama Ustadz Usman Nasir. Baik, Pak Usman, Ustadz ya, Ustadz Uman ya, dan tentu ini berkaitan dengan generasi-generasi Gen Z. Nah, tadi tantangan yang paling berat itu memang kecanduan gadget, kemudian media sosial, terus ada narkoba, yang baru-baru ini juga judol. Wah, ini berat juga nih Ustadz. Kita di Indonesia termasuk juga ini yang terbesar juga. Iya. Nah ini, kira-kira nih di generasi Gen Z sekarang ini apa mestinya diperbuat oleh Gen Z supaya jangan terjerat yang namanya judol? Jadi baik, yang paling pertama sebenarnya Ustadz, yang ketika generasi Gen Z kita terjun di namanya judol itu judi online, mungkin awalnya mereka itu faktor dari HP-nya, dari HP muncul di situ. Mungkin ada gambaran dia lihat sehingga awalnya cuman penasaran membuka. Di awalnya penasaran. Diawali dari rasa penasaran ya. Jadi sebenarnya ketika ada seorang itu yang kecanduan dalam suatu kemaksiatan, dosa yang dilakukan itu berawal dari penasarannya. Jadi mungkin awalnya Gen Z kita di Indonesia itu tersendiri, di negara kita ini, bahkan di daerah kita ini, kita lihat mungkin dari awal mungkin penasaran ingin mencoba sehingga dicoba, timbullah rasa kecanduan dalam situ. Jadi salah satu dampak bagaimana kita bisa untuk mencegah kurangnya judi online di negara kita ini, terus daerah kita ini di Kota Makassar, mungkin bisa kita dekati pemerintah untuk bagaimana bisa ini judi online bisa dihilangkan begitu. Tutup situs-situsnya ya. Begitu. Oke, dan memang itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah, berupaya menutup situs-situs online, judi online ya. Nah, kalau dulu mungkin judinya offline, sekarang sudah online juga ya. Semuanya serba online, Ustaz. Makanya kita harus juga banyak-banyak
masuk ke dalam dunia online, menyebarkan kebaikan, termasuk yang saat sekarang ini kita siarkan melalui Pro 4 di streaming di media sosialnya Pro 4. Jadi Anda bisa menyaksikan streaming ini di fanpage-nya Pro 4 atau di RRI Digital. Nah, sahabat budaya, silakan yang mau bergabung dalam hal ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan seputaran pembahasan kita mendidik generasi Gen Z di zaman now. Nah, ini memang banyak contoh-contoh yang Nabi berikan ya Ustadz ya. Tinggal bagaimana kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya nih. Nah, ini tadi banyak persoalan kemudian di generasi-generasi Z ini. Apa saja ini yang tentunya menjadi persoalan, khususnya bagaimana orang tua membina anak-anak generasi Z ini, Ustaz. Ya, dari sekian banyaknya hal yang bisa kita lakukan ini, paling tidak hal-hal yang terkecil bisa dilakukan apa nih, Ustaz? Dari orang tuanya ini, Ustaz. Iya, dari orang tua nih. Jadi terkadang dalam pendidikan generasi Gen Z di zaman ini itu memang faktor paling utama yang berpengaruh itu yang pertama orang tuanya. Jadi yang kedua itu yakni yang mendidik anak-anak kita, generasi Gen Z kita di sekolah. Iya. Jadi faktor yang paling utama mungkin yang perlu dilakukan orang tua itu yakni kita mungkin bisa membatasi yakni kegiatan-kegiatan anak-anak kita yang di mana berdampak dengan lingkungannya. Mungkin bisa kita awasi pulangnya jam sekian. Dan faktor juga yang paling utama juga kita bisa jadwalkan ini main HP-nya kalau di rumah. Mungkin begitu. Jadi ini juga salah satu bentuk kita membantu guru-gurunya di sekolah untuk kita mendidik anak-anak kita. Jadi terkadang sekarang kita lihat itu realita. Ada orang tua yang mengatakan, itu gurunya di sekolah tidak becus caranya mengajar anaknya anakku begini terus. Jadi faktor yang dia tidak ketahui itu mungkin kembali ke orang tuanya sendiri. Mungkin ketika sampai di sekolah duduk gurunya di sana sudah berusaha untuk mengajarinya hal-hal yang baik, akhlak, dan bagaimana kita sebagai Gen Z ini berguna kepada masyarakat. Ketika kembali ke rumah tidak ada pendidikan yang orang tua berikan. Jadi dalam dunia pendidikan itu ketika pendidikan paling utama itu yakni seorang guru di sekolah. Jadi guru sebenarnya yang menentukan bagaimana Gen Z kita ke depannya, bagaimana anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depannya. Jadi jangan kita ketika orang tua kita menyerahkan semuanya kepada guru-guru untuk mendidik. Ada tanggung jawab yang paling besar kita sebagai orang tua. Bahkan ketika kita dalam hadis Rasulullah itu ketika ada seorang orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Jadi memang itu ya Ustaz, yang paling sulit dididik itu anak perempuan. Itu. Betul. Jadi itu dalam hadis Rasulullah itu dikatakan ketika ada seorang orang tua yang berhasil mendidik anak perempuannya sampai dia menikah. Maksudnya mendidik dalam artian ini seorang perempuan terjaga, tidak pernah disentuh oleh muhrimnya, terjaga dari laki-laki. Ini orang tua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga itu yakni istana akan dibangunkan. Masya Allah. Tapi kita lihat realita sekarang ini memang sulit itu seorang perempuan dijaga, Ustaz. Banyak di kalangan saya itu yang saya lihat dengan mata saya pribadi itu bahkan anak perempuan itu yang paling memang sulit diatur. Bahkan ketika ada masalah bisa jadi ini seorang perempuan kabur dari rumahnya, keluar pergi, pergaulan bebas ini. Jadi memang kita orang tua itu sangat berpengaruh bagaimana pendidikan anak kita. Jangan salahkan semuanya kepada guru-guru yang telah mendidik. Bahkan ketika kita di pesantren sudah ustaz-ustaz di sana itu sudah memberikan pengajaran maksimal akhlak yang baik kepada anak-anak kita, sehingga pulang ke kampungnya di situ orang tua kurang mendidiknya karena kenapa? Dia mungkin berpikir masih mau masuk pesantren. Di sana lagi diberikan arahan, pencerahan sama ustadznya, tidak begitu, Ustaz. Jadi mungkin untuk bagaimana kita mencegah itu, kita kembalikan kepada kedua orang tua kita. Jangan kita ketika kembali ke rumah itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Kita lihat juga di zaman ini ketika orang berkumpul itu baik satu organisasi, sekeluarga atau komunitas berkumpul
kita bisa lihat itu mungkin mereka hanya berpatokan dengan HP saja. Ya. Mereka main HP saja sehingga tidak ada pembahasan yang timbul dalam perkumpulan itu. Ya. Dan memang faktor paling utama ini kita orang tua bagaimana cara mendidik anak kita, dan kedua ini HP sebenarnya yang paling utama sebenarnya Ustaz. Ya. Untuk generasi Gen Z kita sama ini. Jadi kurangnya pengawasan orang tua ini memang kadang alasan sibuk orang tua, kurangnya komunikasi yang terbuka. Jadi memang dulu orang-orang dulu itu banyak hal yang kita disampaikan ya, diajarkan kepada kita. Sebenarnya itu kalau kita terapkan ya mungkin bisa juga membangun efektivitas dalam mendidik anak-anak kita ya. Nah termasuk itu tadi mungkin kurangnya perhatian, kesibukan orang tua, kurangnya komunikasi. Ini membuat remaja ini mencari perhatian di luar, pelarian di luar rumah. Nah inilah yang beresiko mungkin terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Nah ini Ustaz, tentu hal yang perlu diperhatikan ya sebagai orang tua. Jadi memang intinya di sini adalah peran orang tua. Selain pengaruh dari selain peran-peran dari lembaga-lembaga pendidikan. Jadi mungkin kebanyakan yang berpikiran begitu tadi memang Ustaz ya. 100% semuanya diserahkan kepada sekolah. Padahal sebenarnya tanggung jawabnya guru itu, bayangkan dalam satu kelas misalnya 40 orang. Masya Allah, luar biasa ya guru itu. Ya. Nah Ustaz, terkait dengan ini juga menjadi hal yang sangat memprihatinkan ketika kita melihat kondisi masjid ini Ustaz. Masjid sekarang masih kurang dipenuhi oleh generasi Gen Z ini, anak-anak remaja ini Ustaz. Nah tips-tipsnya ini gimana? Mungkin ada juga pendengar kita yang sebagai pengurus masjid, bagaimana supaya menghidupkan atau memakmurkan masjid ini dengan menghadirkan generasi milenial atau Gen Z. Jadi yang saya lihat ini Ustaz, dari 2021 saya terjun di dakwah itu setelah memang yang saya perhatikan itu beberapa Ramadan ini yang ada sudah 4 Ramadan ini yang berlalu. Saya keliling itu masjid memang ceramah itu. Memang yang kita lihat memang itu baik di desa maupun di kota kurang memang itu Gen Z kurang. Jadi saya biasa bilang itu bahkan dalam hadis Rasulullah itu yang paling pertama mendapatkan naungan itu di hari kiamat itu yakni anak muda yang rajin ke masjid. Masya Allah. Ini yang paling pertama ini. Tapi kenapa bukan orang tua yang rajin ke masjid? Karena kalau orang tua sudah watun nami masih sembahyang. Jadi kalau kenapa generasi Gen Z ini kurangnya datang ke masjid, mungkin itu tadi kembali dari kurangnya arahan dari kedua orang tuanya. Jadi itu juga. Jadi mungkin juga sudah dalam Al-Quran sudah jelaskan juga akan datang nanti di mana zaman itu orang-orang akan lomba-lomba bangun masjid besar kemenaran nanti orang. Tapi tidak ada yang kurang orang yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Jadi salah satu daya tarik kita sebagai ada pengurus yang mendengar, kita sebagai pengurus untuk bagaimana generasi Gen Z ini datang ke masjid. Yang pertama itu saya sebagai generasi Gen Z Ustaz, jadi saya biasa rasakan itu ketika datang ke masjid. Jadi jangan kita larang anak-anak datang ke masjid. Terkadang ada biasa pengurus masjid ketika datang ke masjid baring-baring tidur, dia larang. Jadi mungkin salah satu saran saya ketika ada ini masjid tidak usah dikunci begitu. Karena banyak sekarang saya perhatikan masjid-masjid itu ketika sudah sholat dikunci karena mungkin dilarang orang masuk untuk tidur. Jadi saya berpatokan jangan, tidak usah ini masjid dikunci. Karena kenapa? Jadi ketika ada orang anak muda yang singgah istirahat di masjid, lalu masjidnya indah dan sejuk di dalam, dingin, mungkin bisa jadi di situ hidayah datang kepada mereka. Masya Allah. Saya bisa katakan begitu. Jadi terkadang saya juga dulu itu di waktu masih sebelum terjun di dakwah itu, ketika saya masuk ke masjid itu kan juga saya pesantren Ustaz 6 tahun di Sulbar, Poloman. Jadi ketika saya masuk ke masjid itu beda memang auranya. Masjid yang sejuk, dingin di dalam, yang indah ketika kita masuki. Jadi ketika ada masjid yang indah di situ, ya Masya Allah, hati kita ini serasa tenang. Kita ada niat untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita kalau masuk ke dalam masjid itu, ketika ada rasa itu dalam diri kita akan timbul sendiri.
Jadi itu. Jadi saran saya untuk bagaimana tips untuk bagaimana generasi Gen Z kita rajin ke masjid. Kita itu pertama kita perbaiki bagaimana supaya jamaah Gen Z kita bisa betah di dalam. Nah, di mana juga mungkin saya saya perhatikan di kampus itu kan saya kuliah di UIN. Di UIN saya perhatikan kalau ke masjid itu banyak Gen Z mahasiswa yang masuk ke dalam istirahat ketika sholat. Kita perhatikan di desa-desa itu di perkotaan beda dengan di sekitar kampus. Lebih ramai di sekitar kampus karena memang itu wadahnya untuk mereka. Jadi terkadang juga banyak mahasiswa yang sudah sholat istirahat membaca Al-Quran. Mungkin itu daya tarik karena memang tempat itu sejuk. Mungkinkah itu masjid didirikan untuk bagaimana orang-orang untuk datang, kan tempat untuk mengadu kepada Allah yang terbaik itu kita di masjid. Karena rumahnya Allah ya, Baitullah ya. Jadi memang hal-hal itu yang perlu diperhatikan. Bayangkan generasi Gen Z lebih banyak ke bioskop karena pelayanannya bagus. Coba masjid juga seperti itu ya. AC-nya dingin, karpetnya empuk, tidak ada larangan. Justru bahkan dia rela membayar masuk ke tempat itu. Ada hal-hal yang menarik dibikin di masjid. Itu juga Ustadz saya mengajar di salah satu sekolah di Petrani itu. Di ini sekolah ada masjidnya juga. Ini masjidnya setiap subuh itu dia diadakan bensin gratis. Jadi di masjid MBS. Ada anunya, ada MBS. Pertamininya. Jadi setiap orang yang datang sholat itu yang mau ambil gratis untuk mereka. Jadi mungkin ini juga salah satu contoh daya tarik Gen Z kita karena sekarang itu Gen Z kita kalau mau mahasiswa itu bensin juga terutama juga itu yang paling utama juga. Kalau kita budayakan itu di masjid-masjid. Masjid Anas kalau nggak salah MBS MBS Masjid Berkah Subuh. Nah ini mungkin terobosan-terobosan ini yang harus di ATM-kan oleh masjid. Ada amati, tiru dan modifikasi di ATM-kan ya. Jadi hal-hal yang begitu jangan sampai, bahkan pernah juga yang begini saya lihat ada beberapa masjid diadakan kegiatan main game online juga di masjid. Nah, tapi dengan syarat harus berjamaah. Jadi anak-anak tertarik. Kadang hal-hal yang begitulah yang tidak dihadirkan di masjid. Hanya sebatas digunakan untuk sholat, tetapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Baik Ustaz, mungkin sebentar kita akan lanjut lagi. Masih banyak hal yang perlu kita bahas ini, karena kebersamaan kita nanti sampai di jam 10 waktu Indonesia Tengah.
nasabitang maiga minasaku realita tudang lebih nasabitang maiga. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah. Enggak. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah. Ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim. Siapa? Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial. Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat? Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya. Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban. Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan? Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tahu, Ra, bukan playing victim. Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar. Ya kan? Aku lihat informasi yang udah. Sini bantu aku angkat lemari nih. Aku mau lanjut tidur aja loh padahal. Ya, masih bersama di obrolan komunitas. Begitu banyaknya komunitas, apalagi komunitas DAI ini, Ustaz ya. Ada KPK, kemudian ada komunitas Ansor, Majelis Zikir. Nah, ini menjadi wadah juga sebenarnya bagi generasi Gen Z untuk bergabung di komunitas ini, Ustaz. Kalau boleh tahu, kalau Ustaz sendiri nih tertarik bergabung di komunitas zikir, Majelis Zikir dan Sholawat ini gimana? Jadi baik, saya tertarik masuk di MDS itu sendiri singkatannya, Ustaz. Majelis Dirasah dan Zikir Ansor Kabupaten Goa. Saya angkatan pertama di MDS Kabupaten Goa. Jadi kenapa saya masuk di majelis ini? Karena saya ini alumni dari pesantren juga, dan pesantren saya itu dia naungan dari NU juga, Nahdlatul Ulama. Jadi kebetulan ini NU kan ada yang di bawahnya juga kayak Ansor. MDS ini baru-baru diresmikan kalau di Sulawesi Selatan. Iya. Berarti baru hanya ada di Sulawesi Selatan ini, belum secara. Ada. Di Jawa sudah banyak. Di Jawa sudah banyak. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri, majelis ini di provinsi itu baru satu angkatan juga. Dan itu hanya ada di Goa dan di provinsi. Iya. Jadi kemarin provinsinya itu diadakan di Bantaeng. Kabupaten Bantaeng yang tingkat provinsi Sulsel, dan kabupaten yang paling pertama mengadakan ini Kabupaten Goa. Jadi saya angkatan pertama di sana. Saya tertarik masuk di sini karena kita menyiarkan syiar-syiar NU. Syiar-syiar NU, di mana terkhusus dari budaya kita di Bugis Makassar itu, ini yang tujuan utama kami dari Majelis Zikir itu sendiri. Ini naungan dari NU. Apa itu contohnya itu, Ustaz? Jadi contohnya itu budaya-budaya kita di Bugis Makassar, di mana itu ada barasanji, itu semua. Di mana itu kita yasinan, tahlilan, zikir. Nah, itu yang kita ingin budayakan di masyarakat kita ini. Jadi jangan sampai ke depannya kurang orang-orang yang mengajarkan generasi budaya-budaya kita di kalangan daerah kita sendiri itu. Jadi itu salah satu tujuan paling utama kami di DAI
MDS, Majelis Dirasah Ula dan Zikir Ansor Kabupaten Goa. Jadi itu yang membuat saya tertarik, karena kalau tidak ada kita yang menyebarkan itu semua, siapa lagi itu? Jadi syaratnya termasuk untuk masuk di majelis ini setelah apa aja? Apakah harus itu bisa bersanji? Jadi, ketika memang kalau ada memang keinginan, apalagi kita alumni pesantren itu mengembangkan dalam, karena kami juga di majelis zikir ini mengadakan setiap malam Jumat itu kita rutin bersanji. Kita bersanji, kita gilir semua anggota untuk baca, sehingga ketika mereka bergabung, mereka akan ikut sendiri dengan tradisi kita di dalam. Boleh lah Ustadznya kunjungan nanti di Masjid RRI ini. Di blending. Siapa tahu nanti ada bisa kerjasama dengan Masjid RRI untuk kegiatan-kegiatannya majelis zikir ini. Apakah itu 1 kali 1 bulan atau 1 kali sepekan ya? Jadi juga Ustaz sedikit, kami juga di itu angkatan pertama di Kabupaten Goa itu majelis zikir ini. Tujuan kami itu sekarang itu sementara kami cari masjid untuk di mana kita adakan ini zikir dan begitu. Boleh. Itu juga program kami di angkatan pertama ini. Gitu. Oke, bolehlah diprogramkan Masjid RRI Ustaz. Insyaallah. Kebetulan saya ketua pengurusnya. Jadi bisa nanti sharing tentang bagaimana program-program dari majelis zikir ini, khususnya bagaimana utamanya untuk memakmurkan masjid. Baik Ustaz, mungkin ada waktu sedikit di kesempatan kali ini karena waktu sangat terbatas. Di ujung kebersamaan kita ada yang ingin disampaikan Ustaz. Silakan. Jadi baik, sebagai kesimpulan dari obrolan komunitas kita pada pagi hari ini, saya cuman untuk menanamkan kita sebagai di daerah kita ini, yang pertama itu kita didik anak-anak kita, generasi kita dari 3 yang tadi. Itu yang tadi dalam hadis Rasulullah, adibul hadakum ala thalatha. Yang pertama itu kita ajari untuk cinta kepada Rasulullah. Tadi yang kedua Ustaz, saya lupa sampaikan itu, yang kita ajari anak-anak kita, generasi Gen Z kita untuk mencintai keluarga Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah itu 2 macam, yang dekat dan yang jauh. Mana yang dekat itu? Yang dekat keluarga Rasulullah itu yang hidup di zaman Rasulullah, seperti keluarga beliau, sahabat beliau, anak-anak beliau. Keluarga Rasulullah yang jauh itu yakni kita semua ini umatnya yang tidak hidup di zaman Rasulullah. Jadi kita ketika kan di dalam agama kita dianjurkan untuk saling menyayangi antara satu sama yang lain. Bahkan dalam hadis ini kita dianjurkan untuk mencintai keluarga Rasulullah. Bahkan dalam hadis itu tidak sempurna iman seseorang ketika dia lebih mencintai dirinya dibandingkan dengan mencintai Rasulullah. Yang kita dianjurkan. Sampai yang terakhir itu, ini yang paling penting kita ajari anak-anak kita, generasi-generasi Gen Z kita di zaman ini untuk belajar membaca Al-Quran. Karena banyak Ustadz di kampus saya sendiri itu UIN, di Samata itu UIN di Makassar, banyak juga mahasiswa itu Gen Z dan kurang lancar membaca Al-Quran. Itu juga yang paling utama. Sampai yang terakhir saya juga berpesan, mari kita jaga budaya kita di Bugis Makassar ini, jangan kita hilangkan. Siapa tahu, siapa lebih, siapa ingat. Karena orang-orang tua kita dulu itu Turolota, dia sudah budayakan itu tradisi kita. Jangan sampai datang generasi Gen Z ini kurangnya orang yang mengamalkan tradisi itu sehingga hilang di budaya kita. Jadi saya perhatikan itu, sungguh kasihan ini Turolota kalau kita hilangkan semua tradisi yang ada di generasi yang ada di budaya kita ini, terkhusus di Bugis Makassar Ustaz. Mungkin itu saja pesan saya, semoga kita senantiasa menjaga ini tradisi kita dan mengajarkan yakni akhlak kepribadian Rasulullah kepada generasi Gen Z kita di zaman ini. Jadi tidak luput dari di mana itu ketika kita mengajarkan generasi Gen Z kita akhlak kepribadian Rasulullah, akan timbul sendiri di situ siapa sebenarnya kita ini. Jadi kita sebenarnya adalah umatnya Rasulullah dan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin begitu Ustaz.
yang bisa saya sampaikan, apabila ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin min nafsik. Apabila ada yang salah, tanya dari saya pribadi, apabila ada saya yang baik, tanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya, sudah meluangkan waktu hari di studio, apalagi dari Goa Ustadz ya. Mudah-mudahan setiap perjalanan tak ke sini terhitung pahala. Amin. Apalagi di hari Jumat ini. Sukses selalu Ustadz Usman Nasir bersama dengan komunitas zikir, majelis zikir dan salawat Rijalul Ansor. Semoga ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa menghidupkan apa yang terbaik di dalam agama kita. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahi panaku sika belai belana nota simbang dolangan kadota sipa tinrota jangan unawa-nawa jantung hatiku sepasang lona ane lampaku 7.000 bulan lepak lalu tak bayang-bayang nata bialu rupamu andi ori matangku sana nakuku elok si cini rapania pun dan niaria tayangi andi ripa batuku niat jasa lang kunyaleori punna sarenta erosian le menake mai si